Hai guys, balik lagi bersama aku Meipa di The Mistis Channel. Pokoknya di sini biasanya kan aku bawain acara podcast The Mistis ya. Dan kebetulan ini aku bikin acara baru juga. Di sini aku bikin acara tanya mistis katanya serem guys. Dan kalian tahu nggak? Di sini aku dapat sumber pertanyaannya dari Instagramnya Damai Media Production atau DMP. Oke, mungkin kalian penasaran kan apa aja sih pertanyaannya dan apa yang bakalan kita bahas di pertanyaan-pertanyaan tersebut. Langsung aja nih, di sini aku ada pertanyaan dari IG-nya namanya Hamba Allah. Oh, Hamba Allah guys. Katanya dia nanya gini, kenapa salah satu channel Damai ada yang dinamakan The Mistis guys? Kalian tahu nggak? Aku jawab nih ya, kalau di DMP itu kan kita ada berbagai macam channel dan berbagai macam konten. Konten itu dari acara musik, wisata explore, terus explore horor, dan juga tentang pengalaman-pengalaman cerita horor guys. Kalau di musik itu ada The Musik, kalau kalau di wisata-wisata itu ada Subang Explore, di Explore Horror itu ada Alas 3 Dimensi, dan di sini aku bawain tentang The Mistis. Jadi buat kalian yang suka-suka tentang masalah mistis, kalian boleh subscribe The Mistis juga. Oke? Nah, oke, lanjut di pertanyaan kedua itu ada dari IG-nya @rian_agung_triana. Dia nanya gini guys, pernah nggak kerasukan? Jika pernah, coba ceritakan gimana rasanya. Wow, ini pertanyaan. Ya, kalau kerasukan sih aku nggak pernah guys. Tapi kalau pura-pura kerasukan, aku pernah. Jadi di sini ceritanya, aku tuh demi sebuah konten guys, aku ini terang-terangan ya. Maaf kalau misalnya di sini aku barbar, soalnya di sini aku udah mau lah yang adanya settingan-settingan gitu guys. Aku pernah pura-pura kerasukan guys, itu demi konten. Gimana? Karena waktu itu aku pernah ngonten. Jadi konten itu ngerasa garing banget kayak gimana. Cuman aku tiba-tiba kepikiran, biar rame nih, aku jadi pura-pura kerasukan guys. Tapi walaupun pura-pura, ternyata pura-pura kerasukan pun nguras tenaga juga guys, karena aku harus pura-pura nangis, harus pura-pura jerit-jerit kayak gitu. Jadi ya gimana sih, kebayanglah sama kalian juga. Tapi nih ya, sesuai pengalaman kata temen aku, katanya ada bahasa istilah dari bahasa Sunda itu lempeyuni. Kalau orang Sunda nih pasti tahu nih guys, lempeyuni itu jadi orang yang gampang banget kerasukan. Katanya emang kerasukan itu emang nguras tenaga banget, capek banget guys, sadar nggak sadar. Kadang dia sadar inget setelahnya, terus dia ngerasa sakit mungkin karena yang nyembuhinnya, karena suka kan yang nyembuhin kerasukan itu suka dipencet, pijit-pijit ininya loh, jempol ibu jarinya, kaki ibu jari kayak gitu kan. Nah, emang kerasukan itu, emang kata yang sering ngalamin kerasukan itu kayak gitu, emang kata aku, menurut aku pribadi tuh horor banget dan capek banget ya mungkin ya. Kata yang kerasukan itu emang, yang namanya kerasukan itu emang bener-bener nguras tenaga banget guys. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga, itu dari @ujangsuhe. Ini namanya kayak apa aja ya guys. Ujang Suhe guys. Kenapa serem katanya? Hah? Ini pertanyaan apa maksudnya gitu? Kenapa serem? Maksudnya apa gitu? Ini orang gabut apa gimana nih ngasih pertanyaan ini? Kenapa serem katanya? Ya udah aku jawab ya. Kalau misalnya nggak serem, nggak rame. Betul nggak? Oke? Oke, lanjut ke @hnhhausi. Kenapa kebanyakan orang takut sama pocong? Ayo, siapa yang takut sama pocong? Ayo. Nah, di sini nih ya,
kalau aku pribadi sih lebih takut ke mantan daripada ke pocong, guys. Enggak sih ya. Emang kenapa orang tuh kebanyakan orang takut sama pocong? Mungkin dari beberapa orang saja sih yang takut sama pocong. Cuman emang kebanyakannya mungkin ya pada takut pocong. Kenapa? Karena sepengetahuan aku itu menurut mitos-mitos ya, bukan fakta sih ya, ini masih mitos. Menurut mitos itu katanya setan hantu yang paling menakutkan itu, yang paling mengerikan dan yang paling membahayakan itu adalah pocong, guys. Pocong, kalian pernah nggak lihat pocong? Kalau aku pribadi pernah, tapi di TV. Jadi katanya si pocong ini emang makhluk yang hantu yang paling sangat mengerikan. Selain wajahnya, kalau misalnya dia suka menampakkan diri dengan wajah yang menyeramkan mungkin ya, dia juga dan gak tahu kenapa nih, sampai sekarang aku penasaran banget kenapa si pocong itu mitosnya suka ada di pohon pisang, guys. Katanya si pocong itu sering menampakkan diri di pohon pisang. Kenapa ya? Bahkan di sini sampai sekarang aku juga penasaran banget. Apa mungkin si pocong itu suka pisang, suka buah pisang atau apa gitu? Apa gabut gitu? Nggak ada tempat lagi jadi dia nampakin dirinya di pohon pisang kayak gitu. Tapi menurut cerita, karena ketika kita meninggal itu kita kalau nggak tahu sih ya, kalau orang-orang apa ya, agamanya di luar Islam itu kayak gimana meninggalnya. Kalau dari Islam sendiri itu pas meninggal itu kita dimandiin kan kayak gebuk-gebuk pisang kayak gitu. Nah mungkin itu ada berkaitan, ada hubungannya sama itu, guys. Dan aku sih nggak tahu ya, ya mungkin sepengetahuan aku ya kayak gitu ya, nyambung gak nyambung ya disambungin aja kali ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari @jpek_tevoir. Wow, kirain aku ini JKT48, bukan ya. Katanya gini, dia nanya gimana cara bedain jin sama setan, guys. Kalian tahu nggak? Gimana ya? Ini pertanyaan yang sangat berat banget nih, soalnya ini berhubungan dengan Mbah Google. Kayaknya aku harus lihat Mbah Google. Tapi di sini aku bakalan coba menjawab. Cara bedain jin sama setan itu, kalau jin kan itu, sepengetahuan aku itu jin tuh makhluk yang berasal dari, yang tercipta dari api, guys. Terus di sini kalau setan itu menurut aku itu lebih ke sikap sih ya, ke sifat, ke sikap. Jadi jin itu kan dibagi menjadi beberapa macam. Itu ada yang menyesatkan dan ada juga yang taat. Jadi kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya makhluk yang menyesatkan itu disebut dengan setan, menyesatkan. Jadi nggak taat kayak gitu. Sama juga kayak manusia. Kalau misalnya manusia itu taat, berarti itu emang bukan setan, guys, disebutnya. Jadi kalau misalnya makhluk itu kayak sesat kayak gitu, itu bisa dibilang setan juga. Karena setan di sini kalau menurut aku itu lebih ke sikap atau perilaku kayak gitu, guys. Beda lagi sama hantu kan. Kalau hantu ini kan jenisnya ya mungkin ya, karena Tuhan itu menciptakan jin, setan, dan manusia, nggak ada hantunya. Mana ada, Tuhan itu menciptakan jin, setan, manusia, dan hantu, nggak ada kan. Jadi hantu itu adalah sejenisnya, guys. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, itu dari @Cia Khalifa. Oh, ini adalah salah satu kreator dari Zona Astral, guys. Dia nanya kayak gini, kamu nanya kalau kuyang makannya apa? Apa ya? Nasi enggak ya? Kalau kuyang di sini ya, aku mau cerita tentang kuyang. Aku tahu kuyang itu dari TV. Emang kuyang itu adalah
hantu yang legendaris ya, dari berasal dari Kalimantan, Sumatera ya. Kuyang itu jenis makhluk hantu yang rambutnya panjang kayak aku. Serem guys, panjang. Jadi dia tuh cuman kepalanya doang, kepala wanita cewek rambut panjang, tapi badannya tuh cuman usus kayak gitu. Dan dia katanya mitosnya suka keluyuran di malam hari, itu suka neror ibu-ibu yang lagi hamil guys. Nah, ibu-ibu yang lagi hamil. Jadi mungkin kalau kayak gitu bisa jadi kuyang itu makanannya itu adalah bayi ya, bayi yang baru lahir, kalau sepengetahuan aku kayak gitu. Dan mitosnya juga kuyang itu makan darah wanita yang lagi menstruasi. Jadi buat kalian nih, siapa tahu di Subang ada kuyang, kalian kalau misalnya lagi menstruasi jangan keluyuran malam atau jangan cuci darah tengah malam. Nanti apa? Bisa jadi di jendela kalian nanti ada kuyang tiba-tiba nongol kan? What the fuck gitu loh, kalian lihat itu kaget. Mending kalau kaget, kalau darahnya dimakan sama kalian-kaliannya gimana? Itu sedikit cerita tentang kuyang yang aku tahu guys. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan dari Tania AP615. Dia nanya gini, percaya nggak sama apa adanya hantu? Percaya sama adanya hantu nggak sih? Katanya kayak gitu. Kalau aku sendiri sih ya, kalau dibilang percaya sih nggak terlalu percaya. Kalau dibilang nggak percaya sih ya percaya. Soalnya apa? Aku sesuai pengalaman aku dari beberapa teman-teman aku yang suka horor kayak gitu, ada juga yang sering banget bisa ngeliat sesuatu yang apa yang nggak kita lihat, dan juga ada yang ngalamin juga guys. Nah, ini dari rasa penasaran aku ini, makanya aku pengen bener-bener tahu nih, kan aku orangnya penasaran nih guys ya, bener gak sih hantu itu ada? Makanya aku pernah terjun ke dunia horor, ke explore horor kayak gitu. Itu kenapa guys? Karena aku sendiri pengen ngebuktiin kalau hantu itu bener gak sih ada kayak gitu. Dan sampai sekarang aku sendiri belum pernah namanya ketemu sama hantu ketika explore guys. Belum pernah sama sekali. Cuman kalau misalnya ketika explore itu, cuman kalau misalnya ketemunya sama mantan lebih horor guys, bukan kayak gitu. Jadi ketemunya tuh kalau misalnya explore tuh aku nggak pernah sama sekali nemu gitu ya, nemu penampakan kayak gitu. Cuman aku sering ketemunya sama kayak suara-suara kayak benda, gerakan benda, terus kayak suara-suara macam kayak kelebat angin kayak gitu. Entah mungkin itu apa ya, aku nggak tahu itu apa ya. Makanya mungkin kan kalau hantu itu katanya bentuknya padat ya, makhluk halus itu bentuknya padat. Aku nggak tahu juga, aku nggak ngerti juga kalau masalah hantu kayak gitu. Jadi kalian mau percaya enggaknya juga itu urusan kalian masing-masing kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya orang lain yang menurut dia bisa lihat kayak gitu, kita juga nggak boleh menghakimi gitu aja, oh itu settingan lah, itu bohong kayak gitu kan. Karena setiap orang itu punya kelebihan masing-masing, ada yang bisa lihat, ada yang enggak juga kan. Jadi kalau misalnya hantu itu emang ada, cuman gimana kitanya. Oke, next, lanjut pertanyaan berikutnya nih guys, dari @alwanisme. Kak, dompet kosong mistis gak? Gimana ya? Ya menurut aku nih ya, emang dompet kosong itu bukan mistis, tapi horor guys, lebih ke horor. Horornya kenapa? Karena
Kalau misalnya dompet kosong itu, gimana caranya itu kita mau ngetebelin lagi dompetnya itu, kita bakalan melakukan sesuatu, bukan melakukan sih ya, lebih ke menghalalkan segala cara. Bisa jadi kalau kalian pengen nebelin dompet kalian, kalian mengadakan persugihan guys. Tahu kan kalian persugihan kayak gitu. Dan bisa jadi nih guys, kalau misalnya kalian dompetnya pengen tebel lagi, kalian melakukan kayak sejenis kriminal kayak gitu, kayak maling kayak gitu. Dan pas maling kayak gitu kalian terjadi perdebatan, perkelahian, dan menimbulkan salah satu di antara kalian meninggal. Dan salah satu dari kalian yang meninggal itu bergentayangan mencari kalian. Horornya di situ sih guys. Tapi ini lebih horor ke perasaan sih. Pasti dengan nggak punya duit itu emang horor banget guys. Next lagi ke pertanyaan dari @dwikijab. Lebih horor lagi kalau kamu selalu jauh dari aku. Emot tepak tarang guys. Aduh, tepak tarang, what the fuck itu apa ya? Ini mohon maaf ya sayang. Sayang. Jadi buat kamu ini, kamu harus bisa membedakan yang mana pertanyaan dan yang mana curhat sebelum aku ngegas nih ya. Oke, next pertanyaan berikutnya dari Padli PLDR. Pertanyaan gini gak? Pernah ada kejadian aneh gak pas lagi syuting? Nah, ini pertanyaan bagus banget guys. Syuting artis dong aku. Ini aku sering banget ya malahan ngalamin ketika aku mau podcast. Kalau podcast itu kan kita ngundang narasumber dan kita mengadakan perbincangan horor, curhat horor kayak gitu, curhat pengalaman pribadi dia, narasumber kita yang berkaitan dengan horor. Nah, dari curhat itu tanpa sengaja kita itu sebenarnya mengundang makhluk-makhluk yang ada di curhatan dia itu guys. Misalnya dari hal-hal kecil itu, dari kamera, lighting, dan audio guys. Tiba-tiba ketika kita mau podcast, pernah ya kamera mati, lighting mati juga, dan audio itu nggak benar. Dari pengambilan kamera itu kayak ada macam kayak gambarnya jelek, jadi kayak yang kesetrum kayak gimana sih, listrik mati kayak gitu loh. Terus yang bikin horornya apa? Sangat mustahil banget kan kalau misalnya kita udah ngecas lama-lama sampai full kamera kita dan lighting kita, ternyata lowbat mati kayak gitu. Itu bukan kameranya yang rusak loh. Itu bener-bener menurut aku emang horor banget, dan sering banget kejadian kayak gitu ketika mau podcast. Next pertanyaan dari Sego Siagian. Wow, gitaris DMP nanya guys, jenis hantu apa yang paling ditakutin? Jadi ini Sego tuh nanya ke aku ya, jenis hantu yang paling aku takutin itu apa ya? Hantu yang nyakitin aku. Hantu yang nyakitin aku, hantu yang apa ya? Hantu yang ngejar-ngejar aku, yang bisa ngejar aku, hantu yang bisa mukul aku, dan hantu yang udah aku tinggalin tapi masih ngejar-ngejar. Kayak mantan. Gimana? Aduh, ini malah curhat guys. Ya pokoknya aku nggak tahu itu makhluk apa, jenis hantu apa. Pokoknya hantu yang bisa mukul, hantu apalagi yang bisa makan aku, itu aku paling takut banget. Next pertanyaan dari Cahyadi Arif. Wow, bos kita nanya guys, dipikul sama istri waktu lagi di room karaoke horor. Horor gak sih katanya? Jelas horor dong. Tapi ini horornya lebih horor ke bukan dunia horor mistis, dunia rumah tangga guys. Ini sangat horor sekali. Nah, sedikit masukan buat teman-teman semua. Yang namanya cewek itu paling gak suka yang namanya perselingkuhan atau main di belakang. Walaupun lagi karaoke
karaoke itu jenisnya bukan perselingkuhan, tapi kan seenggaknya kita itu kalau misalnya kita nggak izin, mana mungkin sih kalau misalnya kita karaoke diizinin sama istrinya kan, nggak mungkin loh. Tapi yang lebih horor itu apa? Skillannya yang paling horor itu. Kebayang gak sih pas kita lagi karaoke, ternyata pasangan kita nelpon. Wah, kita kebayang dong deg-degannya kayak gimana. Deg-degannya kayak lihat pocong atau makhluk-makhluk kayak gitu. Pasti deg-degan, ngerasa deg-degan banget dong. Yang lebih horornya itu skillannya. Paling skillannya kayak gini. Ayang bentar ya, lagi di luar dulu, lagi apa, masih sibuk atau apa. Kamu pulangnya mau dibawain apa? Nah, itu yang lebih horornya guys. Next, pertanyaan berikutnya dari LZA 0408. Wow, ini kreator horor dari Lasri 3 Dimensi nanya guys. Katanya gini, cara menghadapi orang yang pengen bisa ngelihat makhluk halus atau makhluk goib secara jelas. Cara menghadapi orang yang pengen bisa ngelihat makhluk halus atau makhluk goib secara jelas. Caranya gini, kan biasanya kalau misalnya orang yang pengen bisa ngelihat makhluk halus itu dominannya sama rasa kepercayaan kan. Jadi dia tuh sebenarnya nggak percaya, jadi pengen ngelihat adanya makhluk halus itu ada apa enggak. Ini pengalaman aku. Dulu aku pernah ikut explore sama salah satu tim konten horor yang ada di Bandung guys. Dan dulu aku dibawa explore ke salah satu gunung yang ada di Lembang. Di situ ada yang nanya aku, salah satu timnya kan yang bisanya nanya, mau lihat gak? Mau lihat makhluk gak? Mau lihat hantu gak? Katanya kayak gitu. Kataku, boleh. Dengan rasa aku ngerasa ditantang banget kan di situ, karena di situ kebetulan aku mau uji nyali kan, kita live streaming di aplikasi sebelah. Dan di situ aku ditinggalin di tengah-tengah hutan, bukan ditinggalin sih, iya ditinggalin tapi nggak terlalu jauh, cuma di situ kan ada pos 1, pos 2 dan mereka mengamati, menyimak dari kamera mereka masing-masing kan dari live streamingnya. Terus di situ aku diusap istighfar 3 kali dan diusap sama tangan dia, sama salah satu timnya yang bisa itu diusap kayak gitu kan. Langsung di situ aku ditinggalin. Kan kebetulan di tengah-tengah hutan kayak gitu kan. Nah, di situ aku ngebayanginnya, ngelihatnya itu bukan kayak hantu, kayak pocong, kayak kuntilanak, kayak gitu, bukan. Tetapi apa yang aku lihat itu, apa yang aku takutin. Karena kebetulan mungkin di situ adalah hutan, tengah-tengah hutan. Jadi halusinasi aku tuh ngebayanginnya, wah, apa yang aku takutin itu adalah ular, harimau kayak gitu kan. Jadi yang aku lihat itu sesuai apa yang aku haluin kayak gitu loh. Jadi di situ aku ngelihatnya ular gede yang ngelingkar di pepohonan kayak gitu kan. Terus ada harimau juga, tatapan tajam kayak gitu. Terus kucing sejenisnya kayak serigala kayak gitu. Kayak yang pada ngeliatin semua. Tatapannya tuh kayak ke aku banget kayak gitu loh. Dan di situ aku kayak ngerasa bener-bener takut. Aku teriak di situ dan kemudian timnya datang, salah satu tim dan yang bisa itu datang nyamperin aku. Dia nanya apa yang aku lihat kayak gitu. Aku ceritain kan bahwa di sini aku nggak lihat hantu sama sekali. Aku malah ngelihat binatang-binatang yang berbahaya. Kayak gitu loh. Jadi apa yang aku lihat itu apa yang ada di halusinasi aku guys. Jadi ini lebih tepatnya bukan dibuka mata batin. Tepatnya ini aku menyesuaikan dengan halusinasi aku. Jadi apa yang aku lihat, apa yang ada di halusinasi aku guys. Dan mungkin buat teman-teman kalau emang kalian misalnya ada salah satu teman kalian yang bisa ngelihat dan kalian nggak percaya, kalian mungkin ada ya yang bisa ngebuka mata batin kalian. Kalian boleh lihat
Kalian jangan menghakimi kalau misalnya apa yang dilihat teman kalian itu bener-bener bohong settingan atau gitu. Kalian nggak bisa menghakimi kayak gitu, karena setiap orang itu bisa punya kelebihan masing-masing guys. Ada yang bisa ngelihat kelebihannya, dan emang makhluk halus itu emang ada. Makhluk halus itu emang ada. So buat kalian tetap pantengin terus The Mistis Channel, dan jangan lupa follow IG-nya Damai Media Production. Jadi Damai Media Prod ya. Buat kalian yang belum follow silahkan follow, dan buat kalian yang punya pertanyaan tinggal kalian DM di pertanyaan itu. Nanti aku siapin kayak tema kayak gitu, tanya mistis di situ. Kalian boleh langsung tanya DM di situ. Jadi pertanyaan-pertanyaan kalian bakalan dibahas di acara Tanya Mistis Katanya Serem ini guys. Dan buat kalian juga yang belum subscribe channelnya The Mistis, silahkan di subscribe. Tetap pantengin terus The Mistis Channel. Mungkin nanti bakalan ada pembahasan-pembahasan kita yang lebih seru dan sedikit horor dan sedikit lucu juga tentunya ya. Dan di sini nggak terlalu horor, nggak terlalu deg-degan. Kita bikin ada bercanda-bercandanya kayak gitu guys. Oke, akhir cerita dari aku. Terima kasih buat semua teman-teman yang udah bertanya di Tanya Mistis ini, dan jangan lupa buat teman-teman follow IG-nya Damai Media Prod ya. Oke? See you, bye-bye. Aku Meiva, The Mistis Channel. Pantengin terus, don't go anywhere, dan see you.